Halo teman-teman, pernah nggak sih kalian lagi asik bikin sesuatu, entah itu lukisan, rajutan, atau kerajinan kayu, terus kepikiran, wah kayaknya ini bisa jadi lebih dari sekedar hobi deh. Nah, dalam beberapa menit ke depan, kita bakal ubah pikiran itu jadi rencana yang beneran bisa dijalanin. Siap ubah passion jadi cuan? Yuk kita mulai! Pertanyaan ini kan, yang jadi awal dari segalanya, di satu sisi kita cinta banget sama proses kreatifnya. Tapi di sisi lain, ada suara kecil di kepala yang nanya, gimana ya kalau ini bisa jadi sesuatu yang lebih besar? Jawabannya, tentu aja bisa. Dan kita bakal cari tahu sama-sama gimana caranya. Oke, langkah paling pertama nih, dan ini yang paling penting. Ini bukan soal duit atau alat, tapi soal mindset kita. Ini soal gimana kita bisa melangkah lebih jauh dari sekedar hobi dan mulai melihat diri sendiri sebagai seorang wirausahawan kreatif. Nah, ini dia intinya. Jadi, wirausaha itu bukan cuma soal bikin barang bagus, tapi soal menciptakan nilai. Kamu itu nggak cuma jual produk, tapi kamu menjual solusi, keindahan, atau mungkin pengalaman unik yang lahir dari tangan dan kreativitas kamu sendiri. Coba deh, lihat perbandingan ini. Pengusaha biasa itu mungkin bakal buka kedai kopi yang resepnya udah ada di mana-mana. Tapi seorang wirausaha, dia bakal menciptakan kopi dengan campuran rempah lokal yang belum pernah ada sebelumnya. Dan akhirnya menciptakan pasar baru buat itu. Jadi pertanyaannya sekarang, kamu mau jadi operator yang cuma jalanin mesin, atau jadi kreator yang ngerancang mesinnya? Oke, kalau mindset wirausahanya udah dapat, sekarang kita masuk ke bagian yang paling seru, nyari ide cemerlang. Ide yang nggak cuma bisa menghasilkan, tapi juga bikin kamu semangat bangun pagi setiap hari. Terus ide-ide brilian itu datangnya dari mana sih? Ternyata sumbernya itu ada banyak banget loh, setidaknya ada 7. Tapi kali ini kita akan kupas 3 sumber yang paling kuat dan paling sering dipakai sama para kreator sukses. Ya, tentu aja. Sumber yang paling jelas itu ya apa yang udah kamu suka dan kuasai. Mau itu merajut, melukis, atau ngoprek kayu, passion kamu itu adalah titik awal yang paling jujur dan paling kuat. Sumber kedua, masalah. Iya beneran masalah di sekitar kita. Coba lihat contoh di sini. Tumpukan sampah plastik itu kan masalah. Nah, atas belanja ramah lingkungan yang keren itu solusinya. Kreativitas kamu itu bisa jadi jembatan antara masalah dan solusi. Coba deh lihat sekeliling, masalah apa yang bisa kamu pecahkan. Dan yang ketiga, jangan pernah remehkan kekuatan riset simple. Coba deh buka Instagram atau Pinterest sekarang juga. Cari tagar yang ada hubungannya sama hobi kamu. Apa sih yang lagi viral? Warna apa yang lagi ngetren? Desain kayak gimana yang paling banyak di love? Pasar itu sebenarnya lagi ngasih tahu loh apa yang mereka mau. Yeay, kamu udah punya ide, selamat! Tapi tunggu dulu. Sebelum kita habisin waktu dan uang, kita perlu masuk ke fase yang krusial banget, namanya validasi. Yuk kita cek bareng-bareng, ide ini cuma bagus di kepala aja, atau beneran bisa jalan di dunia nyata? Ini nih, pertanyaan buat reality check. Punya ide tuh gampang, tapi pertanyaannya, idenya tuh bagus nggak buat dijadiin bisnis? Buat jawabnya, kita nggak perlu bola kristal kok, cuma butuh satu alat analisis sederhana yang udah terbukti ampuh, namanya SWOT. Kita mulai dari S, strengths atau kekuatan. Apa sih yang bikin kamu itu unik dan beda dari yang lain? Mungkin teknik melukis kamu nggak ada yang nyaingin. Atau mungkin kamu punya akses ke pemasok kain lokal yang murah, tapi kualitasnya juara. Coba deh, jujur sama diri sendiri. Apa senjata rahasia kamu? Sekarang, W, weaknesses, atau kelemahan. Nah, ini bagian yang mungkin agak susah, tapi justru super penting. Harus jujur, ya. Apakah modal kamu terbatas banget? Atau mungkin kamu butuh waktu seminggu buat bikin satu produk karena semuanya masih manual? Sadar akan hal ini sekarang, itu bisa nyelamatin kamu dari banyak masalah nanti. Lanjut ke O, opportunities atau peluang. Coba deh lihat keluar. Apa yang lagi terjadi di dunia? Trend sustainability atau produk ramah lingkungan lagi naik daun banget kan? Itu peluang emas buat produk daur ulang. Atau mungkin sebentar lagi ada festival seni di kota kamu, itu juga peluang loh. Terakhir, T, threats atau ancaman. Siapa aja pesaing kamu? Apa ada toko besar yang jual produk mirip-mirip dengan harga yang lebih miring? Gimana kalau tiba-tiba harga bahan baku, misalnya benang rajut, naik 2 kali lipat? Ini bukan buat nakut-nakutin ya, tapi biar kamu siap sedia dengan rencana cadangan. Oke, ide udah kita tes dan validasi, sekarang waktunya kita beralih ke tahap yang lebih praktis. Ngumpulin semua sumber daya yang kita butuhin buat bikin ide itu jadi kenyataan. Nah, biar nggak ada yang kelewat,
kita bisa pakai kerangka sederhana 6M ini sebagai checklist. Mulai dari man, yaitu kamu sendiri, money, modal kamu, sampai market, siapa yang kira-kira bakal beli karyamu. Ini cara gampang buat mastiin semua fondasi bisnismu itu kokoh. Ngomongin soal duit, jangan pusing dulu. Coba lihat contoh alokasi anggaran ini. Sebagian besar buat bahan baku, terus sebagian buat alat, dan sedikit buat operasional. Nah, yang paling penting, lihat deh yang 10% itu. Dana darurat. Pokoknya selalu sisihkan, karena yang namanya hal tak terduga itu pasti terjadi. Dan ini tuh resep rahasia kamu, alur produksi atau SOP. Mungkin namanya terdengar ribet, tapi intinya simple banget. Dengan punya langkah-langkah yang jelas kayak gini, kamu bisa mastiin kalau produk ke-100 yang kamu buat itu kualitasnya sama bagusnya dengan produk pertama. Kuncinya itu konsistensi. Oke, produk udah siap, prosesnya juga udah ada. Sekarang saatnya kita naik level, mengubah kerajinan rumahan ini jadi bisnis yang beneran. Tenang aja, langkah-langkahnya lebih gampang dari yang kamu bayangin kok. Langkah pertama, biar usaha kamu resmi, itu adalah punya nomor induk berusaha atau NIB. Anggap aja ini KTP-nya bisnis kamu. Prosesnya sekarang udah gampang banget loh. Semuanya online, cepat, dan seringkali gratis buat skala mikro. Ini langkah kecil yang bisa ngasih legitimasi besar buat usaha kamu. Dan yang terakhir, soal keuangan. Lupakan dulu deh software akuntansi yang rumit. Mulai aja dari yang sesimpel ini. Cuma butuh buku tulis atau spreadsheet aja udah cukup banget. Catat setiap rupiah yang masuk dan keluar. Kuncinya itu bukan di alatnya, tapi di kebiasaan kita buat nyatet setiap hari. Pada akhirnya, semua analisis SWOT dan perencanaan anggaran di dunia ini nggak akan ada artinya tanpa satu hal, tindakan. Seperti kata kutipan ini, perjalananmu itu dimulai bukan pas idenya muncul, tapi pas kamu mengambil langkah pertama yang penuh keberanian itu. Jadi, cetak birunya udah ada di tangan kamu sekarang. Pertanyaan, gimana caranya? Udah kita jawab bareng-bareng. Sekarang cuma tersisa satu pertanyaan terakhir. Apa yang akan kamu ciptakan pertama kali? Dunia udah nungguin karya kamu. Selamat berkarya!